bahwa memang ada perbaikan di jembatan Kutai Kartanegara ini. Hanya saja pada saat perbaikan jembatan ini tetap dan seharusnya lalu lintas di jembatan ini juga harus ditutup. Karena ini terbukti bahwa kemudian ini membahayakan masyarakat dan kita berduka dengan meninggalnya beberapa rakyat kita dan beberapa yang lain juga belum ditemukan. Baik. Jadi kita minta kepada pemerintah untuk segera melakukan investigasi. Yang kedua kemudian memberikan solusi-solusi kepada rakyat. Selain memang malam ini juga harus diteruskan pencarian korban yang jadi masih ada di dalam sungai dan mudah-mudahan masih bisa banyak yang bisa diselamatkan, Mbak Dana. Ya, Pak Darno, kalaupun juga Anda katakan tadi bahwa memang ada sedikit kelalaian karena seharusnya jembatan ini ditutup karena ada perbaikan. Jadi menurut Anda sebenarnya apa memang ada sedikit kelalaian dalam hal ini atau seperti apa yang harus segera dilakukan? Ini bukan sedikit kelalaian, ini kelalaian yang sangat fatal dan harus segera diusut. Dan itu adalah tugas dari aparat kita karena ini sudah membuat hilangnya nyawa orang lain dan itu adalah saudara-saudara kita begitu. Nah, yang paling penting adalah diintensifkan malam ini untuk pencarian korban yang bisa jadi masih bisa diselamatkan. Nah, mengenai solusi tentang lalu lintas dan sebagainya, karena jembatan ini sudah secara total tidak bisa digunakan. Kalau umpamanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Husin selaku Kepala Dinas PU, itu juga bukan sebuah solusi karena jembatan Mahakam Kota Samarinda itu juga tanpa jembatan Kukar ini runtuh sudah luar biasa kemacetannya begitu. Jadi salah satu solusi yang memang mesti disediakan ferry untuk mengangkut jembatan, mengangkut kendaraan dari Tenggarong seberang ke Tenggarong Kota atau sebaliknya begitu. Iya, pada satu pertanyaan terakhir Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Jembatan Mahakam kita tidak bisa dimaksimalkan selama ini juga akan mengganggu lalu lintas di Samarinda. Iya, baik, satu pertanyaan terakhir Pak Darno, apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak akan langsung meninjau ke lapangan untuk melihat informasi sebenarnya? Oh, insya Allah pasti malam ini saya akan langsung ke sana dan kita juga sudah kirim tim ke Tenggarong mulai sore tadi, kita belum dapat informasi. Yang pasti semalam apapun nanti kita akan meninjau ke sana, Mbak Dana. Dan ya, kita baik, turut terima kasih. berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita. Dan kita akan dorong aparat pemerintah kita untuk memberikan solusi kepada rakyat tentang lalu lintas di Kutai Kartanegara. Ya, jadi begini mungkin Pak Gubernur, saya pikir masalah beasiswa adalah nextnya. Yang paling penting adalah santunan buat mereka. Yang sampai hari ini saya sudah investigasi juga dengan tim kami. Ada mereka dapat biaya santunan untuk penguburan itu hanya 500.000, ada yang 1 juta, ada yang kehilangan aset dan sebagainya. Ini juga perlu penanganan secara khusus begitu. Sementara di APBD kita di Kaltim itu kan ada juga dana tanggap darurat kurang lebih 10 miliar. Yang DPRD Kaltim sudah mengizinkan kepada pemerintah untuk bagaimana dana ini juga disalurkan kepada keluarga korban sebelum mendapatkan santunan dari asuransi atau apapun namanya itu begitu. Itu yang paling penting menurut kita. Kemudian yang kedua mengenai informasi juga untuk Mabes Polri, memang penanganan ini kelihatan kita sangat tidak tanggap Pak Karni, karena termasuk saya mengurusi juga salah satu korban dari Samarinda. Bagaimana dalam 2 hari 3 hari mereka harus bersusah payah, harus membaca dulu telepon hotline di TV One baru tahu bahwa keluarga mereka menjadi korban di situ. Kemudian ketika mereka mengeluarkan yang meninggal ini dari rumah sakit Parikesit pun juga setengah mati begitu, sehingga kami juga harus turun dengan tim kemudian membawa ijazah dan sebagainya baru bisa dikeluarkan. Sehingga memang Republik ini saya melihat memang belum siap menghadapi sesuatu yang post major. Yang berikutnya adalah kemudian bagaimana penanganan untuk masalah yang hari ini kemudian bersusah payah untuk menghadapi hidup. Nah, ini perlunya kita bersama Pak Gubernur untuk mengatasi mereka ini tanpa menunggu apakah ini perdata atau pidana. Karena ini menurut saya post major atau extraordinary, kita harus bantu mereka begitu. Bahwa aturan itu akan kita bisa langkahi dulu. Mabes Polri juga mohon maaf lah, bekerjanya sangat luar biasa keras, tetapi menurut kami belum maksimal karena terus terang penanganan korban juga sampai hari ini belum jelas. 15 orang Pak Gubernur yang hari ini masih hilang, 22 yang ditemukan, 40 yang selamat begitu. Ini juga saya ngobrol sama Bung Samuel. Ternyata mereka juga kehilangan aset, juga tidak terdata mengenai aset yang hilang. Bahkan tadi saya telepon keluarga korban, ada yang baru 2 bulan mobilnya itu kredit, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membayarnya, sementara sekarang tinggal istrinya saja, terus barang dagangannya juga siapa yang mengembalikan. Saya pikir kita ini bisa selesaikan lah, ada aturan atau tidak ada aturan, ini keluarga korban mesti diperhatikan. Menurut saya begitu Bung Karno. Ada. Gini Pak ya, saya melihat bahwa dari semua kelalaian ini baik pemerintah maupun pihak ketiganya, kan kemudian rakyat kami yang menjadi korban. Mengenai konstruksi dan sebagainya, mau kontraktornya yang bodoh menurut Pak Budiono dan itu juga perlu penanganan khusus, bahwa rakyat kami itu sudah susah begitu kan.
Ini dari pekerjaan kelalaian dan sebagainya oleh pemerintah Pak Gubernur, dan ini memang perlu evaluasi kita bersama. Seharusnya kalau memang maintenance jembatan itu mau dia konstruksinya rusak atau apapun, kalau kemudian tidak boleh dilewati, maka kemudian tidak ada korban buat kami begitu. Robohlah konstruksi itu, kita bangun kembali lah, nanti tim investigasi dari wakil menteri dan sebagainya turun dan ini kan masalahnya rakyat kami yang jadi korban. Itu satu. Yang kedua Pak Wakil Menteri, saya mohon maaf. Utama ke depan adalah jangan diisap susu ibu kami, tapi anak-anak kami kemudian menderita. Artinya apa? 360 triliun kan kami setor terus-menerus ke pusat setiap tahun, tapi kemudian pemerintah pusat tidak tanggung jawab. Mohon maaf Pak Karni, ini bagian dari evaluasi kita kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahwa kami pun harus menyediakan anggaran di APBD provinsi maupun kabupaten kota untuk maintenance jalan nasional. Yang jelas-jelas itu sudah ada mengenai peraturan dan sebagainya. Selama ini dana ke Kaltim itu sangat kecil sekali dibanding setoran kami. Termasuk salah satunya mengenai maintenance jembatan Kukar. Saya tadi sebelum acara juga diskusi dengan Bapak Wakil Menteri, saya baru tahu tadi. Saya dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Pak. Bahasa kami itu sudah jelas bahwa kemudian untuk masalah ke depan untuk membangun, pemerintah pusat masih tidak ada tanggung jawab. Kita DPRD Kaltim siap tanggung jawab sama-sama kok Pak, dengan APBD Kukar yang 5,2 triliun, dengan APBD Kaltim 10,2 triliun, dengan pemerintah pusat bagaimana kita membangun kembali infrastruktur ini, termasuk ngecek semua jembatan-jembatan kami Pak. Gitu. Ini yang mesti pemerintah pusat harus juga bertanggung jawab. Baik, nanti kita tanya.
Jadi kita minta kepada pemerintah untuk segera melakukan investigasi. Yang kedua kemudian memberikan solusi-solusi kepada rakyat. Selain memang malam ini juga harus diteruskan pencarian korban yang jadi masih ada di dalam sungai dan mudah-mudahan masih bisa banyak yang bisa diselamatkan, Mbak Dana. Yang paling penting adalah santunan buat mereka yang sampai hari ini saya sudah investigasi juga dengan tim kami. Ada mereka dapat biaya penguburan itu hanya 500.000, ada yang 1 juta, ada yang kehilangan aset dan sebagainya. Ini juga perlu penanganan secara khusus begitu. Sementara di APBD kita di Kaltim itu kan ada juga dana tanggap darurat kurang lebih 10 miliar. Yang DPRD Kaltim sudah mengizinkan kepada pemerintah untuk bagaimana dana ini juga disalurkan kepada keluarga korban. Itu yang paling penting menurut kita. Kemudian bagaimana penanganan untuk masalah yang hari ini kemudian bersusah payah untuk menghadapi hidup. Nah, ini perlunya kita bersama Pak Gubernur untuk mengatasi mereka ini tanpa menunggu apakah ini perdata atau pidana. Karena ini menurut saya pos major atau extraordinary, kita harus bantu mereka begitu. Bahwa aturan itu akan kita bisa langkahi dulu. Mabes Polri juga mohon maaf lah, bekerjanya sangat luar biasa keras, tetapi menurut kami belum maksimal karena terus terang penanganan korban juga sampai hari ini belum jelas. 15 orang Pak Gubernur yang hari ini masih hilang, 22 yang ditemukan, 40 yang selamat begitu. Ini juga saya ngobrol sama Bung Samuel, ternyata mereka juga kehilangan aset, juga tidak terdata mengenai aset yang hilang. Bahkan tadi saya telepon keluarga korban, ada yang baru 2 bulan mobilnya itu kredit, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membayarnya, sementara sekarang tinggal istrinya saja, terus barang dagangannya juga siapa yang mengembalikan. Saya pikir kita ini bisa selesaikan lah, ada aturan atau tidak ada aturan, ini keluarga korban mesti diperhatikan. Menurut saya begitu, Bung Karno. Ada aturannya, Pak Gubernur, ada jawaban untuk beliau. Gini Pak ya, saya melihat bahwa dari semua kelalaian ini baik pemerintah maupun pihak ketiganya kan kemudian rakyat kami yang menjadi korban. Mengenai konstruksi dan sebagainya, mau kontraktornya yang bodoh menurut Pak Budiono dan itu juga perlu penanganan khusus, bahwa rakyat kami itu sudah susah begitu kan. Ini dari pekerjaan kelalaian dan sebagainya oleh pemerintah Pak Gubernur, dan ini memang perlu evaluasi kita bersama. Seharusnya kalau memang maintenance jembatan itu, mau dia konstruksinya rusak atau apapun, kalau kemudian tidak boleh dilewati, maka kemudian tidak ada korban buat kami begitu. Robohlah konstruksi itu, kita bangun kembali lah, nanti tim investigasi dari wakil menteri dan sebagainya turun dan ini kan masalahnya rakyat kami yang jadi korban. Itu satu. Yang kedua Pak Wakil Menteri, saya mohon maaf. Utama ke depan adalah jangan diisap susu ibu kami, tapi anak-anak kami kemudian menderita. Artinya apa? 360 triliun kan kami setor terus-menerus ke pusat setiap tahun, tapi kemudian pemerintah pusat tidak tanggung jawab. Mohon maaf Pak Karni, ini bagian dari evaluasi kita kepada pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Bahwa kami pun harus menyediakan anggaran di APBD provinsi maupun kabupaten kota untuk maintenance jalan nasional. Yang jelas-jelas itu sudah ada mengenai peraturan dan sebagainya. Yang selama ini dana ke Kaltim itu sangat kecil sekali dibanding setoran kami. Termasuk salah satunya mengenai maintenance jembatan Kukar. Saya tadi sebelum acara juga diskusi dengan Bapak Wakil Menteri, saya baru tahu tadi. Saya dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Pak. Bahasa kami itu sudah jelas. Bahwa kemudian untuk masalah ke depan untuk membangun, pemerintah pusat masih tidak ada tanggung jawab. Kita DPRD Kaltim siap tanggung jawab sama-sama kok Pak, dengan APBD Kukar yang 5,2 triliun, dengan APBD Kaltim 10,2 triliun, dengan pemerintah pusat bagaimana kita membangun kembali infrastruktur ini, termasuk ngecek semua jembatan-jembatan kami Pak. Gitu. Ini yang mesti pemerintah pusat harus juga bertanggung jawab. Baik, nanti kita tanyakan ke Menteri. Saya mau menyapa Bupati